Tadi Pak Paul sudah ngutik-ngutik sedikit. Waduh, jangan sampai Nias itu terjadi proses islamisasi gara-gara uang 1,5 juta. Artinya apa? Bagaimana kita memajukan kesejahteraan umum di sana? Makanya masih ada nggak pemimpin negarawan di sana? Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Masih ada nggak negarawan di sana? Padahal ya, saya pengalaman. Sudah pernah saya ke Nias ya. Saya kira waktu saya juga cukup lama di Nias itu. Ada kurang lebih 1 bulan. Itu saya mendalami ya. Mendalami apa? Saya lihat, itu Pulau Nias itu subur loh. Itu saya lihat kalau jagung, waduh. Saya lihat di pinggir jalan tuh jagungnya tuh kalau tumbuh subur sekali. Tapi coba, apa yang tidak ada di sana? Tidak pernah saya ketemu sapi. Sapi gak ketemu saya. 1 ekor sapi pun saya gak ketemu. 1 ekor kerbau pun saya gak ketemu. Lah artinya apa? Nggak ada yang menginspirasi, nggak ada yang memotivasi, nggak ada yang mempengaruhi saudara-saudara kita di Nias. Bagaimana tanahnya begitu banyak, begitu luas, masih banyak terlantar, tidak dijamah. Saya pernah menyampaikan sebenarnya kepada mereka, tetapi sayangnya itu tadi lah ya, masalahnya bukan mampu tidak mampu, tetapi masalahnya mau tidak mau. Saya bilang kalau kamu punya tanah 10 hektar, tanam jagung, ya piara ayam, piara kambing, piara sapi, ya jagungnya untuk ayam, daunnya untuk kambing, bongkol jagungnya untuk sapi, pupuknya dari kotoran ayam, kotoran kambing, dan kotoran sapi. Jadi bagaimana kalian mengembangkan pertanian yang terintegrasi? Integrated farm. Mereka nggak percaya. Coba Anda punya tanah 10 hektar. Tapi Anda tidak berbuat apa-apa. Terbengkalai begitu saja. Nah ini kembali lagi ke karakter Pak Paul. Ya, kembali lagi ke karakter saudara-saudaraku yang ada di Zoom ini. Ya, kalau mereka mau, saya udah bilang, kita taruhan. Kalau kau punya 10 hektar, nggak lama Anda itu bisa menjadi miliarder. Katakanlah 5 tahun. Kita hitung saja lah, nggak usah apa. Bagaimana memelihara ayam dari jagung. Ayam sekarang kebutuhan loh. Karena krisis energi, krisis pangan, sedang sudah di depan pintu rumah. Tapi kalau mereka mau, luar biasa kan, nggak perlu kemana-mana. Di situ-situ aja muter dia. Tapi awalnya memang perlu modal. Tadi kalau Pak Paul bilang ada 5 hektar ya, coba aja kita kembangkan di sana. Contoh ya. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan tadi. Nah inilah kira-kira ya masih banyak yang harus dijabarkan menjadi tugas-tugas. Nah tugas-tugas itu sebabnya kalau kita sudah bisa memilah-milahkan tugas mana yang menjadi prioritas, mana tugas yang tambahan, itu kita bisa mengorganisir satuan tugas, pengorganisasian tugas, satuan tugas mana yang bertanggung jawab, yang melaksanakan kewajiban. Ini pemahaman ini, itulah kalau seorang negarawan, dia ahli menata negara. Ya. Dia harus paham yang seperti ini. Ini doktrin tadi kan saya katakan. Oke, lanjut Pak Paul. Nah ini. Nah, ini tadi kan kita bicara kepentingan nasional. Bahwa kepentingan negarawan itu dia harus memikirkan juga kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompoknya, kepentingan partainya. Makanya kalau politikus-politikus tadi, kalau dia sudah menjadi seorang negarawan, ya. My loyalty to the party ends when my loyalty to the country begins. Itu filosofinya. Itulah yang sebutan aja. Tapi tidak. Kalau sekarang udah beda-beda paradigmanya. Saya juga bingung kok. Tapi ini paham nggak? Makanya tadi masih ada negarawan nggak? Jangan-jangan binaragawan yang ada. Gitu loh ya. Nah, kepentingan nasional itu terkandung itu tadi. Ada kepentingan keamanan nasional, ada kepentingan kesejahteraan nasional, ada kepentingan hubungan internasional, ya. Nah, itu adalah jabaran dari mana? Melindungi segenap bangsa itu, melindungi itu kepentingan nasional.
Seluruh tumpah darah, kepentingan nasional, keamanan nasional ya. Nah, kepentingan sejahtera itu mengajukan kerja Menteri Laskar. Ini sudah dipilah-pilah, tapi bagaimana mewujudkan ini nanti? Ini perlu strategi. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia? Itu strategi karena sudah ada kata-kata how. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ya sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya kalau terjadi krisis. Nah, bagaimana? Ada mitigasi, ada operasi tanggap darurat kalau terjadi, ada konsolidasi, ada evaluasi, baru putar-putar itu sajalah. Nah, inilah kepentingan nasional ini ya. Ya, kepentingan nasional ini masih harus dijabarkan menjadi kepentingan nasional yang statis dan nasional yang dinamis. Tapi saya mungkin nggak bisa menjelaskan pada bagian pertama ini, pertemuan pertama ini, nanti pertemuan kedua lah. Lanjut Pak Paul, ini sudah mau habis ini kelihatannya. Nah, ini tadi kan tugas-tugas nasional, beda lagi nasional task. Jadi harus dianalisa berdasarkan apa? Mana yang mutlak, yang harus menjadi bersifat prioritas. Tapi tugas-tugas itu harus dominan. Ya, syaratnya harus dominan. Ya, kemudian variabel terdiri berbagai macam tugas. Untuk mengatasi virus COVID-19 ini saja, coba kalau kita mau jabarkan, variabelnya sangat banyak loh. Ya, bagaimana mencegah, kemudian bagaimana melaksanakan operasi, ya vaksinasi lah kata mereka, vaksinasi. Ya, bagaimana menyediakan orang-orang yang untuk memvaksin, bagaimana menyiapkan rumah sakit. Kita kan serba terdadak, karena kita tidak mampu seperti Cina. Dalam 1 minggu dia bisa bangun rumah sakit yang berapa tingkat. Karena teknologi kita belum mampu. Berpengaruh langsung apa tidak? Coba, korban begitu banyak. Ya, konsekuensinya apa? Uang harus dikeluarkan begitu banyak. Doktriner apa? Sesuai dengan prinsip ajas-ajas yang diyakini kebenarannya dan sudah teruji. Janganlah kita selalu ngomong, wah ini indoktrinasi. Beda doktriner dengan indoktrinasi. Kalau indoktrinasi, kalian dipaksa. Kita dipaksa. Harus mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti ajaran tertentu. Itu namanya indoktrinasi. Tapi kalau doktrin itu bukan indoktrinasi, ajaran. Ajaran apa? Ini ajaran ini diyakini kebenarannya sudah teruji, bahkan di medan pertempuran sudah ditulis dengan tinta darah. Untuk apa? Untuk proses. Sebagai referensi proses mengambil keputusan. Dan cuma kita banyak yang salah ya. Dulu P4 katanya, wah ini indoktrinasi. Bukan. Salah. Itulah cara-cara mereka menghapus supaya BP7 tidak ada dan P4 tidak ada. Itu sebenarnya. Ya. Analisa tugas pokok itu nanti apa? Itu merupakan perencanaan strategik melalui pengambilan keputusan untuk menentukan apa? Tugas yang diproteskan, yang sangat vital, tugas tambahan, pengorganisasian para penyelenggara pemerintah pemangku kepentingan, dan penyusunan satuan tugas yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Sekarang contoh lah ya, contoh. Ya, dengan serangan virus COVID-19 ini, bahkan sekarang sudah COVID-21 kan, sudah muncul varian Delta lah macam-macam. Dan yang bertanggung jawab ini karena tidak ada penganalisan dari awal, akibatnya ya beginilah. Ya. Untuk menentukan apa resiko yang akan dihadapi dan konsekuensi yang harus dipenuhi. Sama lah ketika kita mengambil keputusan membela Palestina, tapi memusuhi Israel, mengutuk Israel. Itu tugas kita dominan nggak di situ? Berpengaruh langsung nggak? Doktriner nggak? Nggak ada. Makanya saya katakan kemarin kan, ini proses pengambilan keputusan kita ini secara tiba-tiba atau mimpi atau berdasarkan doktrin. Nah, inilah. Tapi ini nanti ya, kita akan bahas ini nanti dalam pertemuan yang keberapa ya. Bagaimana kita menganalisa tugas melihat ancaman. Ya, saya katakan kemarin ada 8 ancaman kemungkinan terjadi. Ada krisis ya, ada 8 krisis yang akan dihadapi oleh negara ini. Akan dihadapi bangsa ini. Tapi punya rencana enggak? Sudah dianalisa enggak? Siapa yang bertanggung jawab? Sudah dianalisa tugas-tugas mana yang prioritas?
Oke, nanti mungkin tanya jawab. Lanjut Pak Paul. Slide ke-17. Nah, ini nanti kalau kita bagaimana menganalisa, harus kita cek dulu. Berdasarkan apa? Ancaman, kekuatan dan kemampuan yang kita miliki, kemampuan pihak musuh, lawan, ya semua sampai terakhir itu perumusan tugas-tugas yang diprioritaskan. Oke, nanti kita jelaskan kemudian hari ya. Lanjut Pak Paul, satu lagi nih kelihatannya. 18. Nah ini tanggung jawab nasional. Jadi kepemimpinan negarawan itu mereka itu harus mempunyai tanggung jawab atas apa? Keberhasilan, kesuksesan pelaksanaan tugas pokok dan tugas-tugas nasional. Merupakan tanggung jawab siapa? Para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan seluruh pemangku kepentingan, ya, termasuk warga negara kesatuan Republik Indonesia yang berkarakter nasional, sesuai dengan kompetensi dan profesi yang dimilikinya. Negarawan itu bukan berarti dia menjabat secara formal yang punya posisi. Ya, siapa saja bisa menjadi pahlawan. Dan pahlawan itu ya sudah berbeda definisinya. Kalau dulu pahlawan itu adalah mereka-mereka yang telah gugur di medan pertempuran. Kalau sekarang tidak harus gugur, tapi dia bisa menjadi pahlawan. Itu sebabnya seperti ya bintang-bintang bulu tangkis kita itu disebut pahlawan. Ya kan? Mereka masih hidup nggak? Masih hidup aja udah dibilang pahlawan. Kemudian pekerja-pekerja kita yang di luar negeri itu, mereka juga disebut apa? Pahlawan devisa. Jadi memang terminologi, ya, definisi, ya, paradigma sudah berubah. Ada dua kekuatan yang saya katakan kemarin, bahwa the power of time, the power of change, we cannot control, but we can manage. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin kita masuk ke waktu tanya jawab. Silakan. Oke. Kita Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.